Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kali ini berjudul A Hero Arrive atau seorang pahlawan tiba. Siapakah pahlawan tersebut? Kalian simak saja spoilernya sampai habis. Dalam color spread kita dilihatkan Uta bersama kru topi jerami. Ya, nanti kita akan ulas bila spoiler lengkapnya muncul. Masuk pada panel pertama. Ternyata semua teori dari semua fans One Piece langsung terbantahkan. Bahwasanya Kuma ternyata tidak menuju ke Egghead, melainkan dia menuju ke Marijoa. Tepatnya sekarang dia berada di Redport. Seketika kedatangannya itu membuat semua orang sangat panik. Kuma tanpa berbicara sedikit pun langsung menuju ke tempat pemerintahan dunia melalui lift yang menghubungkan Marijoa. Tampaknya jika dilihat dari sini, pergerakan aneh yang dilakukan oleh Kuma sudah dikendalikan oleh Gorosei yang pemegang otoritas pertama seperti Seraphim. Kembali ke Egghead, Stacy sedikit berbicara dengan tindakan Lucci yang sembrono. Dia tidak menyadari kalau sebenarnya yang dilawannya adalah Yonko. Artinya Lucci hanya secara spontan menyerang Luffy tanpa tahu bahwa Luffy sekarang sudah menjadi Yonko. Sebab dari itulah mengapa Luffy sekarang menggunakan kekuatan yang tak masuk akal. Ternyata dia sudah melewatkan sesuatu yang besar. Di kala pembicaraan tersebut, para bawahan Lucci langsung menutup akses keluar dari pulau ini. Benar-benar tidak ada jalan keluar untuk kelompok topi jerami. Sedangkan di lab kita dilihatkan Vegapunk sudah mengemasi barang-barangnya pada tas yang dibawanya. Anehnya di sini, tas yang dibawanya tidak sebanyak yang dikira, melainkan hanya berupa tas normal. Kemudian 7 anggota dari kelompok topi jerami bersama-sama naik ke kapal Sunny. Tetapi di sini tidak kelihatan sosok dari Atlas. Entah di mana dia, yang pasti mungkin masih dirawat di tempat lain. Kemudian dari sisi lainnya, Edison menjelaskan bahwa ada satu orang lagi yang dapat membantu situasi seperti ini. Akan tetapi karena suatu alasan pribadi, Edison enggan menghubunginya. Entah apa alasannya itu, yang pasti orang ini tidak bisa tinggal di Egghead, karena kemungkinan besar akan diburu oleh pemerintahan dunia. Namun akhirnya karena masalah ini benar-benar serius, mau tidak mau Vegapunk yang asli langsung memanggilnya. Orang misterius itu terlihat sangat sopan saat berbicara dengan Vegapunk. Tetapi kita tidak dilihatkan seperti apa sosok dari orang misterius ini. Dia hanya ditampilkan dengan siluet yang tertutupi denden mushi. Vegapunk sangat yakin bahwa orang ini bisa diandalkan untuk melawan CP0 dikala mereka pergi dari pulau ini. Tanpa pikir panjang, orang misterius ini menyetujuinya dengan mengatakan, "Saya sudah tunggu pesanan Anda. Tentu saja saya akan membantu." Setelah percakapan itu selesai, secara mengejutkan Frontier Dome menghilang, walaupun tidak ada yang melakukan gerak-gerik apapun. Seketika itu membuat Lucci kebingungan dengan apa yang sedang terjadi di sini. Dia berpikir apakah ini jebakan. Stacy juga kebingungan dengan keadaan ini. Meski kebingungan seperti itu, Lucci, Stacy dan Kaku tetap mencari tahu dengan mencari di tempat lain, meninggalkan bawahan lainnya. Lalu tak jauh dari situ, Python berupaya keras merubah kubah depan. Akan tetapi, Lucci, Stacy dan Kaku sudah berada di dalam. Seketika itu pula mereka bertiga melihat Thousand Sunny di dekat situ. Yang kemudian Lucci langsung meminta Kaku untuk menghancurkan kapal bajak laut topi jerami. Jelas sekali untuk menghancurkan kapal dari seorang Yonko tidak akan sangat mudah. Zoro yang menyadari hal itu pun langsung memblokir serangannya. Pertarungan ini sangat singkat saja. Tetapi dilihatkan Kaku sangat panik saat bertarung dengan Zoro. Sedangkan di sisi lain, Luffy dan lainnya akhirnya berkumpul kembali dengan kelompok Nami. Namun di sini, secara tiba-tiba Vegapunk menghilang. Alasan Vegapunk menghilang sudah pasti untuk menghindari Bonnie. Tetapi dengan cekatan, Bonnie berhasil mengejar Vegapunk yang asli. Bonnie langsung mengancam Vegapunk untuk membalikan keadaan Kuma seperti semula. Jelas Vegapunk merasa bersalah, namun dia tidak bisa membalikan Kuma seperti semula. Tetapi ada alasan baiknya. Entah apa alasan ini, sepertinya ini berkaitan dengan Kuma yang sudah dikendalikan oleh pemerintah dunia. Cerita dipotong kepada bajak laut Kid. Ternyata Kid sudah mendekati Pulau Elbaf. Saat memasuki area kabut itu, Kid sangat bersemangat karena sebentar lagi dia akan bertemu orang yang memiliki luka bakar. Tak lain, orang luka bakar ini adalah Saulo yang masih hidup. Scene dipotong ke G14. Seorang wakil laksamana yang bernama Dol sedang berdebat dengan seseorang di Denden Mushi. Nah, orang yang diajak berbicara adalah Garp sang pahlawan. Di mana Dol berdebat dengan Garp karena sekarang dia menerima perintah untuk membawa armada ke Pulau Egghead. Tetapi wakil laksamana Dol langsung terdiam setelah Garp mengucapkan bahwa dia sudah tiba.
Akhir panel kita ditunjukkan Garp tiba di pelabuhan G14. Sontak mendapat kabar itu membuat Helmeppo dan Hibari menangis menuju ke arah pelabuhan. Garp berkata untuk naik, ayo kita kalahkan bajak laut itu dan menyelamatkan Koby. Well, itu saja spoiler singkat 1071. Bisa dilihat dari sini sepertinya chapter yang akan datang penuh dengan kejutan yang menarik. Jadi tunggu saja full spoilernya beberapa hari mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.